Presiden, Ketua DPR, dan Ketua MPR adalah orang-orang yang kuasanya tertinggi di negeri ini. Tapi, tahukah kalian siapa yang kuasanya paling tinggi? Presiden, Ketua DPR, atau Ketua MPR? Kalau kalian tidak yakin, itu artinya kalian perlu menyimak penjelasan video ini. Pertama-tama, yuk kita kenali lebih dulu apa yang dimaksud dengan lembaga negara. Lembaga negara diartikan sebagai suatu badan, organisasi, dan alat negara yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Lalu, apa sajakah ciri-ciri dari sebuah lembaga negara? Nah, lembaga negara memiliki ciri-ciri berikut, yaitu struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan, menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan sesuai bidangnya, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, dibentuk oleh konstitusi, hukum dasar, dan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Terdapat di pusat pemerintahan, ibu kota, ataupun di daerah teritorial kewenangan pemerintahan. Kedudukan lembaga negara dalam konstitusi. Jadi, siapakah yang kuasanya paling tinggi? Presiden, Ketua DPR, atau Ketua MPR? Jawabannya, tidak ada satupun yang dapat dianggap memiliki kuasa paling tinggi di Indonesia. Dari sejarahnya, MPR sempat memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi atau superior yang memegang kedaulatan rakyat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2. Namun setelah itu terjadi amandemen sehingga sekarang MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi di negara, tetapi menjadi lembaga tinggi yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Adapun juga segmen 5 trias politika. Alasan yang kedua di Indonesia menganut teori ini. Dalam trias politika, kekuasaan negara dibagi 3 cabang, yaitu eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang di atas presiden dan para menteri, legislatif sebagai lembaga yang membuat dan mengesahkan undang-undang terdiri atas DPR, DPD, dan MPR. Ada juga yudikatif sebagai lembaga yang mengadili setiap pelanggar undang-undang, terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ketiga lembaga tersebut memiliki kedudukan yang seimbang. Berikutnya, apakah fungsi lembaga negara? Menurut Bagirmanan, lembaga negara memiliki 3 jenis fungsi sebagai berikut. Yang pertama, lembaga negara menjalankan fungsi ketatanegaraan. Contohnya, Presiden, DPR, dan lembaga kekuasaan kehakiman. Yang kedua, lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Contoh lembaga negara ini adalah LAN, yaitu Lembaga Administrasi Negara. Lembaga negara penunjang, yaitu lembaga negara yang memiliki tugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan menjalankan fungsi-fungsi negara lainnya, tetapi tidak memiliki kedudukan sekuat lembaga negara utama seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, yaitu ada peran-peran lembaga negara. Ada yang berperan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pemisahan peran ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga negara tersebut. Berikut peran-peran masing-masing lembaga negara. Bidang politik, yaitu lembaga negara yang bertugas membentuk norma, melaksanakan norma.
melakukan pengawasan dan menjalin kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Contoh lembaga negara ini adalah DPR Republik Indonesia. Bidang ekonomi yaitu lembaga negara yang bertugas untuk mengatur urusan ekonomi suatu negara agar tercipta kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Contoh lembaga negara ini adalah Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bidang sosial yaitu lembaga negara yang bertugas untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, contoh lembaga negara ini adalah BPJS dan Dinas Sosial. Bidang budaya yaitu lembaga yang berperan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Indonesia. Contohnya adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bidang pertahanan yaitu lembaga negara yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Contoh lembaga negara ini adalah TNI. Bidang keamanan yaitu bidang keamanan yaitu ada lembaga negara yang berfokus pada ketertiban untuk menjamin keamanan masyarakat. Contoh lembaga negara ini adalah Polri. Wah, sekarang jadi tahu ya berbagai lembaga negara yang ada di Indonesia serta fungsinya. Dan ternyata Presiden, Ketua DPR, dan Ketua MPR memiliki kedudukan yang seimbang dengan peran yang berbeda-beda.